Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Safira, Cila YouTuber. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang 8 algoritma sorting. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari kedelapan jenis sorting ini. Lalu kita akan membuat algoritmanya pada aplikasi Flogorithm ini dan kita akan belajar tentang pengimplementasiannya pada bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, pertama-tama kita sudah membuat persiapan untuk uh, pengimplementasiannya pada bahasa ini, bahasa pemrograman Java. Di sini ada import the java.util dan public class saya beri nama sorting. Nah, di sini ada metode isi data dan ArrayList yang bertipe double karena kita ditugaskan untuk membuat ArrayList bertipe double. Dan di sini ada nama variabel ArrayList. Nah, di sini ada scanner scan yang akan kita gunakan untuk menginput panjang array. Dan di sini kita deklarasikan tipe data integer untuk variabel n. Kenapa di sini integer? Karena ini diperuntukkan untuk penginputan panjang array. Dan di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari n dan i plus plus. Oke. Nah, di sini ada static void cetak, ArrayList. Dan di sini ini untuk mencetak ininya ya, value-nya. Lalu di sini ada cloning. Di sini cloning ini berfungsi untuk supaya datanya itu tidak berubah. Lalu di sini ada static void tukar nilai. Ini ArrayList bertipe double, tukar nilai integer indeks A, integer indeks B. Lalu di sini ada kondisi jika indeks A lebih besar sama dengan 0 dan indeks A kurang dari tukar nilai dot size dan indeks B lebih besar sama dengan 0 dan indeks B kurang tukar nilai dot size dan indeks A tidak sama dengan indeks B. Sini ada double A, B, C dan A sama dengan tukar nilai dot get indeks A, B sama dengan tukar nilai dot get indeks B, lalu C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Tukar nilai dot set indeks A, tukar nilai dot set indeks B, B. Lalu di sini ada method main, public static void main, ArrayList bertipe double dengan nama variabel data, inisialisasi ArrayList yang di sini tadi. Oke. Dan di sini ada keterangan data original, lalu cetak data. Nah, sebelum kita memulainya, kita seharusnya mencari tahu dulu atau mempelajari dulu bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari jenis-jenis sorting ini, algoritma sorting ini. Nah, yang pertama itu ada bubble sort. Di sini kita bisa lihat visualisasinya di visualgo.net. Lalu langsung saja kita jalankan. Oke, kayaknya terlalu cepat. Bilang ya guys ya. Nah, di sini dia akan membandingkan nilai pada posisi pertama dan nilai pada posisi kedua. Ketika nilai pada posisi kedua lebih kecil, dia akan bertukar posisi. Nah, ini ketika dia posisinya lebih kecil nilai yang sebelumnya daripada nilai setelahnya, dia tidak akan bertukar posisi. Begitu seterusnya sampai begitu seterusnya dan dia ulang kembali. Kayaknya ini terlalu lama ya. Oke, short.
Nah, dia tidak bertukar posisi karena nilai setelahnya lebih besar. Sini dia bertukar posisi karena nilai sebelumnya lebih kecil yang di sini tadi ya. Oke, begitu seterusnya. Tukar posisi. Di sini mengecek kembali. Oke, sudah pas. Sini juga sudah pas, di sini juga sudah pas. Maka ya inilah hasilnya, dia telah berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, langsung saja kita buat ininya dulu ya. Oke, langsung saja kita buat programnya dulu untuk pengimplementasian bubble sort pada Java ini. Dimulai dari static void itu bubble sort tadi array list bertipe double list. Oke. Dengan kita deklarasikan tipe data integer untuk variabel n sama dengan list dot size. Duh. Oke. Lalu di sini ada tipe data boolean, ada pertukaran sama dengan true, do. Nah, di sini ada ada pertukaran sama dengan true. Sama dengan true titik koma. If false then koma. Kita gunakan for di sini dengan 10-nya itu kita ganti dengan n. Oke. Dengan ini. Lalu di sini ada kondisi if list dot get i kurang 1 lebih besar daripada list dot get i. Oke. Sini ada tukar nilai. Tukar nilai list i kurang 1 i. Oke. Sini ada pertukaran sama dengan true, ini harusnya n kecil. Sini ada while ada pertukaran. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat di sininya kita bisa nggak bisa di print, itu saja begini ya, array list
sini kita gunakan fungsi cloning ya. Misal ini kita beri data 1. Oke, 9 cloning. Ini cloning data. Koma, sort. Kita kasih keterangan di sini bubble sort. Oke. Sini bubble sort data 1. Terus di sini cetak data 1. Oke, kita coba run. Kita inputkan panjang, misal saya mau panjang arraynya itu 6. Lalu ini random, terserah. Oh. Ada yang salah ya guys ya. Ini apa nih yang salah? Tukar nilai, dapat size, boolean, ada pertukaran true, ada pertukaran false, for in, oh di sini. Kita lupa ganti. Oke. Kita coba panjang array dengan panjang 6. Oke. Panjang 6. Ini random. Oke. Oh. Sorry. Astaga. Sini ada ln-nya jadi. Dia tadi berpisah. Coba ulang. Panjang array 6. Oke, seperti ini ya. Data originalnya itu 3,0, 7,0, yaitu teracak, dan setelah kita masukkan fungsi bubble sort, dia berurut jadi 1,0, 3,0, 3,0, 4,0, 7,0, 9,0. Kenapa dia pakai koma 0? Karena dia itu bertipe boolean, double. Oke. Setelah itu kita akan buat algoritmanya di sini. Sini ya. Sini ada method main-nya. Langsung saja di sini kita bisa deklarasikan nama variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nij. Oke, lalu menginputkan, di sini menggunakan input n. Sedih terbatas ya. Lalu di sini saya akan menggunakan perulangan for. Mana for-nya itu variabel i, start value-nya dari 0, and value-nya adalah n kurang 1. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan lagi input untuk array pada indeks ke i. Sini kita bisa menggunakan lagi perulangan for dengan variabel i, start value. Start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah n kurang 2. Oke. Nah, dalam for ini kita bisa, ini adalah for dalam for, perulangan dalam perulangan. Ya nggak sih? Nah, di sini variabel j dengan start value 0 dan end value n
Oke. Nah, di sini kita bisa memberikan kondisi, kita menaruh kondisi, bukan memberikan ya. Kondisi yaitu R pada indeks KJ lebih besar daripada R pada indeks KJ plus oke. Nah, pada nilai true-nya kita akan mendeklarasikan integer time. Di sini kita berikan assignment. Kita akan mengisi time sama dengan R J di sini kita bisa mendeklarasikan lagi dan langsung saja bikin 2 ya. Untuk variabel R pada indeks KJ sama dengan R J tambah 1. Oke. Dan kita beri assignment lagi. R pada indeks KJ tambah 1 sama dengan 10. Oke. Kita berikan dulu di sini komentar ya untuk memperjelas. Di sini kita memulai sorting menggunakan sort. Sini kita bisa beri lagi komentar. Menampilkan elemen array. Nah, di sini kita bisa output kita hilangkan dulu new line-nya. Output ini kayak apa ya? Kayak sebagai pengusaha. Oke. Lalu kita gunakan lagi perulangan for variabel ini start value 0 lalu end value n kurang 1. Di sini kita bisa tambahkan output R pada indeks K ini RI dan oke. Lalu di sini output oke. Kita coba run. Aduh. Di sini ada yang error. Adalah tentang before you can store or read data from a variable, it must first be declared. Karena variabel R tidak terdeklarasikan. Kita lupa mendeklarasikan variabel R. Nah, variabelnya ada R,
Dia adalah array dengan size n. Oke. Kita coba run. Now please enter a value of type integer for n. Di sini adalah panjang array-nya. Saya kasih 4. Lalu you must define a function before you can call it. Before attempt to call R. Oh, output sama dengan 0 to n konsentrasi R, I, dan oke, ternyata tadi itu error karena di sini saya tidak menggunakan kurung perawal. Oke, langsung saja kita run. Untuk panjang arahnya saya mau 5. Oke. Nah, di sini sudah berurut ya. 1, 2, 3, 3, 5. Oke, next. Untuk yang selanjutnya itu ada selection sort. Langsung saja lihat visualisasinya. Jadi di sini dia semacam menyeleksi mana yang paling kecil. Dia akan tandai seperti ini tadi. Sejauh dia menyeleksi, dia akan menandai yang paling kecil. Nah, seperti ini. Seperti ini. Maka yang paling kecil itu akan bertukar posisi pada yang paling ujung ini, paling kiri. Nah, sepanjang dia menyeleksi, dia baru menemukan yang terkecil itu adalah 24. Lalu dia tandai lagi di sini 12 karena lebih kecil daripada 24 yang sebelumnya dia tandai. Nah, tadi dia akan bertukar posisi ketika nilai yang dia seleksi itu sudah habis dan dia sudah mendapatkan nilai yang terkecil dan akan pindah ke bagian kiri. Saya dapat telepon, mohon maaf dulu. Halo? Oke, lanjut lagi. Sampai mana ya? Oh iya, dia akan menyeleksi sampai yang terkecil ya. Lalu yang terkecil, uh, lalu dari semua nilai yang terkecil, yang paling kecil itu dia akan pindahkan ke bagian kiri. Paham gak sih? Oke, langsung saja kita buat programnya. Di situ. Kita bisa membuatnya di sini. Algoritma sorting, algoritma selection sort. Sini satu void selection sort. Kita bisa copy
Nah, kita deklarasikan tipe data integer dengan nama variabel n sama dengan r. Aduh. Sama saja mau. Lalu for i sama dengan 0, i kurang, bisa kita ganti dengan n. Lalu integer sini sama dengan i. Oh, ini kita gunakan turunan for di sini. J sama dengan 1 tambah i tambah 1. Y kurang dari n. Lalu J-min sama dengan J. Terus lanjut koma. Sini taruh kondisi ke J-min, jika J-min tidak sama dengan I, maka bukan nilai list bukan nilai list dan list, koma I, koma J-min, koma. Oke. Ini kita bisa copy. Kita ganti data 2. Dan nanti selection sort. Kita 2. Dan oke. Kita akan coba run. Putkan panjang array misal 5. Oke. Sini sudah terrootnya. Di sini sudah terurut ya. Data originalnya tadi mulai dari 2, 5, 3, 4, 1. Tadi bubble sort maunya kita ini ya. Oke, bubble sort juga muncul. Lalu selection sort, oke, sudah pas ya, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membuat algoritmanya. Algoritma. Oke. Kita control N dulu. Nah, di sini untuk selection sort, pertama-tama kita bisa mendeklarasikan dulu, deklarasikan integer dengan tipe n, i, j. Oke. Lalu kita langsung saja tentukan kita tidak di sini kita tidak menggunakan inputan ya. Kita langsung mengisinya saja. Lalu kita kembali mendeklarasikan integer dengan tipe data array, lalu dan nama variable data dan array size-nya adalah n. N yang tadi itu adalah 5 di sini ya. Jadi ya kita sudah tahu bahwa panjangnya adalah 5. Oke.
Sini langsung saja kita cantumkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk data pada indeks ke 0 itu saya isi 2. Data pada indeks pertama saya isikan 5. Data pada indeks kedua saya isikan 3. Data pada indeks ketiga saya isikan 1. Data pada indeks keempat saya isikan 4. Oke. Selanjutnya kita kasih keterangan dulu di sini. Cetak array. Oke. Selanjutnya kita gunakan output di sini. Output kita hilangkan new line-nya. Aduh. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan perulangan. Perulangan for untuk variabel i dengan start value 0 dan end value n kurang 1. Dalam perulangan ini kita outputkan ini dan data pada indeks ke i. Oke. Sini kita output lagi. Output. Oke. Lalu di sini kita kasih keterangan dulu. Mau mulai sorting. Oke. Jadi di sini kita bisa menggunakan perulangan lagi, di mana variabelnya i start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah n kurang 2. Nah, dalam for ini kita bisa mendeklarasikan integer dengan nama variabel Gemini. Oke. Lalu di sini kita assignment Gemini sama dengan 1. Oke. Lalu di sini kita buat lagi perulangan for nama variabel i start value j tambah 1 lalu n value-nya n kurang 1. Di sini kita buat lagi kondisi if jika data j kurang dari data Gemini. Oke. Kita statement di sini.
Jamin sama dengan I. Selanjutnya, pada posisi ini ya, kita berikan kondisi if, yaitu jika Jamin tidak sama dengan I, maka kita mendeklarasikan di sini integer dengan nama variabel temp, lalu assignment lagi, sini temp sama dengan data ini. Lalu data I sama dengan data Jamin. Oke. Lalu data Jamin sama dengan temp. Oke. Sini kita taruh output. Lalu kita berikan perulangan lagi di sini. Nah, variabel I start value 0 in value n kurang 1. Lalu output. Oke, kita coba run. Bagi azan ya guys. Di sini ada error. Jamin I Oke, kita coba run. Oke, tadi itu datanya 25314, dia tidak berurut. Setelah kita sorting dengan selection sort, dia sudah berurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next.